Selamat pagi pemirsa. Rangkaian banjir bandang dan longsor dahsyat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali memperlihatkan betapa rapuhnya koordinasi negara dalam menghadapi krisis ekologis. Nyawa hampir 1.000 warga melayang dan jutaan lainnya terdampak. Namun di tengah tragedi kemanusiaan itu, penegakan hukum yang seharusnya menjadi tiang akuntabilitas justru bergerak tidak beraturan, layaknya kabel kusut yang sulit dirunut ujungnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 12 Desember 2025 dengan tema Satu Komando Hadapi Perusak Hutan bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Bang? Harus sehat ya. Harus sehat, supaya bisa satu komando. Yeah. Bang, ini menarik Bang, karena editorial pada pagi ini mengatakan satu komando hadapi perusak hutan. Ini saya menjadi bertanya-tanya, bukankah justru sekarang sudah ada Satgas PKH itu Bang, yang kemudian menyatukan segenap kementerian lembaga. Kenapa kemudian editorial mengatakan satu komando? Ya, betul sekali, ada Satgas, tapi ada 4 lembaga yang turun ke lapangannya terkait dengan penegakan hukum. Ada Kejaksaan Agung, ada Bareskrim Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga Kementerian Kehutanan. Dan mereka bekerja sangat cepat ya. Misalnya kepolisian sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kementerian Kehutanan sudah menindak setidaknya ada 11, hingga kemarin itu sudah ada 11 ya, entitas subjek hukum yang ditindak oleh Kementerian Kehutanan. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup sudah menindak 8 perusahaan, dan yang ditindak oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu setidaknya ada 2 yang sama. Perusahaan sama ditindak oleh 2 kementerian. Beririsan begitu? Ya, beririsan. Oke. Pada titik itu kita memberikan apresiasi, tetapi pada sisi lain, kalau masing-masing bergerak tanpa ada komando, jangan-jangan di akhirnya, di ujungnya, seluruh proses ini gegap gempita di awal, senyap di akhirnya. Karena itu, kita membutuhkan ada satu konduktor yang mengorkestrasi irama penegakan hukum ini sehingga berjalan dengan baik, dan komando itu harus di tangan presiden. Harus di tangan presiden? Ya. Kan kalau kita lihat Satgas PKH itu sudah dipimpin oleh Menteri Pertahanan ya, tugasnya begitu Bang. Itu masih kurang Bang? Ya, buktinya di lapangan itu berjalan, sepertinya berjalan sendiri-sendiri. Hasilnya pun diumumkan sendiri-sendiri. Tetapi pertanyaan paling dasar itu, kok baru sekarang ya? Kita akan bahas itu Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 12 Desember 2025. Satu komando hadapi perusak hutan. Satu komando hadapi perusak hutan. Rangkaian banjir bandang dan longsor dahsyat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali memperlihatkan betapa rapuhnya koordinasi negara dalam menghadapi krisis ekologis. Nyawa hampir 1.000 warga melayang dan jutaan lainnya terdampak. Namun, di tengah tragedi kemanusiaan itu, penegakan hukum yang seharusnya menjadi tiang akuntabilitas justru bergerak tak beraturan, layaknya kabel kusut yang sulit dirunut ujungnya. Ada banyak pintu penindakan, tetapi tak satu pun benar-benar terhubung. Banyak aparat turun ke lapangan, tetapi tanpa komando jelas siapa yang memimpin langkah. Akibatnya, yang tampil bukan kekuatan bersama, melainkan gerak sendiri-sendiri. Kini, setidaknya 4 jalur penegakan hukum berjalan paralel untuk menindak para perusak hutan yang disebut menjadi biang terjadinya banjir bandang dan longsor besar di Pulau Sumatera. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang digerakkan Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup bergerak dengan ritme masing-masing.
Kementerian Kehutanan telah menyegel 7 subjek hukum termasuk PT Toba Pulp Lestari dan PT Agincourt Resources serta 5 individu. Di saat bersamaan, KLH pun menyelidiki 8 perusahaan dengan 2 nama besar yang sama. Bareskrim Polri menaikkan perkara tumpukan kayu batangan di sepanjang das, daerah aliran sungai, Garoga hingga Anggoli ke tahap penyidikan. Sementara itu, Satgas PKH Kejaksaan Agung menelusuri potensi pidana kehutanan melalui jalur yang berbeda lagi. Sekilas, langkah itu seolah menunjukkan negara tengah mengepung para perusak hutan dari segala penjuru. Pendekatan multi pintu itu idealnya memastikan tak ada celah hukum bagi pelaku untuk lolos. Bila satu pintu tertutup, pintu lainnya siap menjebak. Namun dalam prakteknya, pendekatan itu justru rawan menimbulkan tumpang tindih yang melemahkan. Tanpa komando tunggal, 4 penjuru itu bisa saling meniadakan, bukan saling menguatkan. Ego sektoral yang masih saja bercokol membuat koordinasi mudah tersendat. Sekadar soal siapa yang berwenang atas tumpukan kayu gelondong pun, misalnya, bisa menjadi rebutan antar instansi. Lebih berbahaya lagi, tumpang tindih dakwaan dapat membuka ruang penggunaan asas nebis in idem yang melarang seseorang diadili 2 kali untuk perkara yang sama. Bila dakwaan disusun serampangan, bukan tidak mungkin justru gugur di pengadilan. Lolosnya para perusak hutan akan menjadi ironi pahit, yakni negara kalah bukan karena lihainya para pelaku, melainkan karena aparatnya tercerai-berai. Gejala itu sudah tampak jelas, seperti diingatkan Walhi. Penyegelan yang dilakukan Kemenhub tak diikuti langkah lanjutan seperti pencabutan izin atau penagihan tanggung jawab pemulihan. Tanpa kesinambungan tindakan, penyegelan hanyalah ritus simbolik. Di titik inilah Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan. Presiden mesti menjadi dirigen yang menyatukan gerak 4 institusi sekaligus, memadamkan ego sektoral, serta membangun keseragaman langkah. Negara harus hadir dengan gempuran yang taktis, strategis, dan terpadu. Sebab tanpa integrasi, kehadiran banyak lembaga hanyalah tontonan gagah di media massa, tetapi ompong di ruang peradilan. Negara tidak boleh lagi membiarkan penindakan hanya menjadi sensasi yang viral sesaat, ramai di lini masa tetapi sunyi ketika harus membuktikan hasil. Hutan yang rusak telah menagih korban, maka negara harus hadir dalam satu komando, memastikan para perusak tidak lagi bebas merusak dan kemudian bebas melenggang. Hanya dengan itu, korban bencana mendapat keadilan dan bumi Sumatera tidak terus menjadi panggung tragedi berulang. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Audiens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Audensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, Anda lihat apakah memang sudah bergerak bersama-sama, bekerja sama atau bekerja masing-masing tapi di tempat yang sama? Bagaimana Pak Tasrik? Saya pertama mengapresiasi naiknya ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri mengenai perusak hutan yang ada di Sumatera ini. Tetapi saya berharap itu tidak kendor ya. Tetapi sebaiknya satu komando menghadapi perusak hutan ini. Dan Satgas itu kalau perlu saya sarankan langsung dikomandoi oleh Presiden langsung. Dan jangan masing-masing instansi bertindak, karena kalau itu yang terjadi maka tidak bedanya dengan pemerintahan kemarin, terlalu banyak satgasnya tetapi gegap gempita di awal, sunyi senyap di akhir. Nah, Presiden Prabowo saya sarankan bagaimana supaya pembakaran hutan ini tidak terjadi lagi merusak lingkungan, itu langsung Presiden yang memimpin. Seperti kemarin kan Pak Sapri Samsudin menemukan bandara di Morowali juga, itu kan sangat merusak tatanan bagaimana kita bernegara, di mana kita hukum kita tidak berlangsung. Jadi harapan saya kembali lagi bahwa jangan ada perusakan hutan di Republik ini supaya
masyarakat kita tidak menjadi korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Pak Tasrik mengusulkan Satgas dipimpin Presiden langsung. Tapi begini Bang Gaudens, kalau semuanya langsung dipimpin Presiden, tidak bisakah kemudian delegasi tugas itu dilakukan? Karena kalau tidak, nanti Presiden banyak sekali yang dia pimpin langsung, Bang. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 itu yang bertanggung jawab atas pemerintah ini ya Presiden. Betul. Bahwa itu didelegasikan kepada Menteri, iya. Tetapi fakta di lapangan itu ada kementerian seakan-akan bersaing gitu ya, sampai-sampai dua kementerian memberikan hukuman kepada dua perusahaan pada waktu yang berbeda. Ini kan persoalan perusahaannya sama, masing-masing menjatuhi hukuman ke perusahaan yang dengan sama, hukuman masing-masing gitu kan. Ini kan Republik ini satu, mestinya satu juga. Karena itu pentingnya orkestrasi tadi. Siapa yang melakukan orkestrasi, ya bisa Satgas, tapi faktanya berjalan sekarang itu sepertinya masing-masing. Ya kita butuh Presiden yang tegas, dan kebetulan Presiden Prabowo itu sangat tegas terkait dengan hal ini. Jangan seperti kalau di ibarat film silat itu pendekar mabok gitu loh. Maksudnya? Pukul kemana-mana gitu ya. Padahal tujuannya sudah di depan mata gitu. Karena itu fokus saja gitu kan. Fokus, perlu koordinasi, jangan berjalan sendiri-sendiri. Dan yang harus disadari, jangan seperti orang yang baru bangun tidur gitu kan. Padahal ada sekitar 2000 peraturan yang terkait dengan hutan, sudah kewenangan itu sudah terbagi-bagi. Ya jalankan aja kewenangan sesuai undang-undang, jangan terburu-buru. Yang paling penting itu hasil akhirnya. Semua perusahaan-perusahaan yang terlibat itu izinnya harus dicabut, atau siapa yang bersalah harus bertanggung jawab. Gitu. Di dalam dialog Selasa malam yang lalu Bang, di program Top Ekonomi, saya mendapat janji ya dari Satgas PKH bahwa hasil kerja Satgas itu akan diumumkan di akhir bulan ini, sebelum tahun 2025 berakhir. Itu kita bisa berharap bahwa yang dimintakan ini, perusak-perusak itu harus bertanggung jawab, lalu juga ada perbaikan, ada tanggung jawabnya, atau jangan-jangan nanti mundur lagi, Bang? Ya ini kan Republik Harapan ya. Harus terus berharap gitu. Walaupun selama ini banyak harapan-harapan yang tidak dituai hasilnya. Belum terpenuhi. Belum terpenuhi, dan ada yang tidak gitu kan. Ada yang tidak sama sekali. Tapi terkait dengan penegakan hukum dalam hutan ini belum gitu kan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini semuanya berjalan dengan baik gitu. Tetapi satu yang pasti, ada kemauan untuk menindak, tapi jangan masing-masing menindak. Harus ada koordinasi sehingga terlihat bahwa pemerintahan ini berjalan di bawah satu komando gitu. Kalau melihat masing-masing, tadi Bang Gaudens sudah katakan ya, ada beberapa institusi kementerian lembaga, kalau kemudian nanti dipimpin oleh Presiden, kira-kira kementerian lembaga ini bisa tidak kemudian kalau menemukan, ini kan pasti it takes to tango kan Bang, bukan hanya perusahaan yang menebang hutan saja, tapi yang memberikan izin kan juga harus diperiksa ulang. Mungkin tidak mereka menindak institusinya sendiri Bang? Ya harus dipilah-pilah ya. Ada perusahaan yang mendapat izin, ada juga yang tidak mendapat izin tapi melakukan kegiatan ilegal. Illegal logging itu. Makanya kerusakan di daerah aliran sungai di 3 provinsi itu hampir 1 juta hektar. Atau di Sumatera itu banyak sekali penelitian yang menyebutkan setiap hari itu 200 hektar itu pindah fungsi alih hutan, beralih fungsi. 200 hektar hutan hilang tiap hari. Tiap hari ya. Wow. Itu kan menunjukkan bahwa memang perlu ada pengawasan. Tadi kita berbicara tentang pengawasan. Pengawasan itu sangat terasa ya. Kalau ada kejadian gitu. Nah, ke depan itu sebelum kejadian itu, itulah fungsi pengawasan itu kan. Kalau terawasi dengan baik sebelum kejadian, ya mungkin tidak ada banjir kali ya. Pertanyaan besarnya itu Bang, apakah kemudian setelah perhatian kita berkurang, berangsur-angsur berkurang dari 3 provinsi di Sumatera, kita akan bisa melihat bahwa walaupun nanti satu komando ya,
perusak hutannya itu nanti benar-benar ketahuan. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, apakah kita bisa melihat bahwa kemudian kalau nanti pun sudah seperti yang diharapkan Pak Tasrik ya, Satgas itu dipimpin langsung oleh Presiden, kita akan bisa melihat bahwa para perusak hutan itu akan kita hentikan maksimal, Bang? Ya, yang pertama yang perlu kita ingatkan, jangan hanya fokus di Sumatera. Kerusakan hutan itu terjadi juga di Kalimantan, terjadi juga di Papua. Yang selama ini terkesan ya, kesannya itu seperti dibiarkan. Kita tahu bahwa ada kerusakan, tetapi penindakannya tidak ada gitu kan. Memang banyak kendala ya, terutama di dalam kendala sumber daya manusia. Kita tahu berdasarkan undang-undang kehutanan dan juga pengelolaan lingkungan hidup, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan itu bukan kepolisian, bukan kejaksaan, tetapi PPNS, penyidik PNS, pegawai negeri sipil, itu yang bekerja untuk persoalan hutan. Tapi kan yang sekarang turun itu kan kepolisian juga turun, kejaksaan turun. Karena itu kita ingatkan supaya di ujungnya itu rapi, dari awal itu perlu ada koordinasi. Biarkanlah PPNS ini sesuai bunyi undang-undang itu yang bergerak di depan. Polisi dan kejaksaan itu membackup. Tetapi ada juga problem lain. Ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang pengelolaan lingkungan yang sama-sama objeknya entitas hukumnya itu sama gitu kan, dua perusahaan-perusahaan yang sama gitu. Ya bekerja sama lah, nggak usah perlu siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih tegas itu tidak perlu. Tapi yang kita inginkan itu kalau memang bersalah, izin usaha itu harus dicabut. Tidak hanya izin usaha dicabut, siapa yang bertanggung jawab harus diseret sampai di pengadilan. Di pengadilan pun kita berharap nanti jangan juga dilepas gitu. Jangan masuk angin ya. Jangan masuk angin itu. Bang, tapi pertanyaannya Bang begini, ini kan perusahaan-perusahaan yang disebut-sebut bukan perusahaan kecil, lalu sering disebut-sebut juga orang-orang kuat di belakangnya, orang-orang besar, punya kekuatan luar biasa. Malah tidak sedikit yang mengatakan juga jangan-jangan ada bintang juga di situ. Pertanyaannya, beranikah negara berhadap-hadapan dengan orang-orang itu? Apalagi kalau misalnya orang-orang itu kenal baik dengan negara ini, Bang. Ya, saya tidak punya keraguan ya selama Presiden Prabowo mengambil alih komando. Karena dalam berbagai kasus, misalnya dalam kasus timah misalnya, ketika Presiden berbicara, semua bergerak gitu kan. Kita yakin Presiden mau untuk itu gitu. Mau untuk itu? Ya. Tapi kalau misalnya kemudian orang-orang ini dengan begitu piawai menenangkan Presiden, oke lah, kami diampuni lah kali ini, kami akan perbaiki kok itu, tapi kami janganlah ditindak, bagaimana, Bang? Ya memang itu dilema ya. Pada satu sisi itu kan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan sawit dan lain-lain gitu kan. Tambang juga, ada kepentingan ekonomi di sana. Tetapi yang tidak boleh dilupakan keadilan antar generasi. Kita jangan hanya berbicara pada generasi sekarang. Kalau hutan dirusakkan oleh generasi sekarang, generasi yang akan datang mau makan apa gitu kan? Itu yang penting untuk kita tegaskan bahwa kita juga harus menyiapkan masa depan yang baik untuk anak cucu kita. Iya, untuk generasi yang akan datang. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini berguna. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi lah. Pemirsa, hutan yang rusak telah menagih korban, maka negara harus hadir dalam satu komando, memastikan para perusak hutan tidak lagi bebas merusak dan kemudian bebas melenggang. Hanya dengan itu, korban bencana mendapat keadilan dan bumi Sumatera tidak terus menjadi panggung tragedi berulang. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.